Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dwi Astuti, dalam mata kuliah Educational Statistik. Pada video-video sebelumnya sudah saya sampaikan beberapa materi terkait dengan ukuran data. Ada ukuran gejala pusat, ada ukuran letak, ada ukuran penyebaran data. Nah, kesemuanya itu merupakan bagian dari statistika deskriptif. Pada video-video sebelumnya, rekan-rekan sudah mencoba menentukan ukuran-ukuran dari data secara manual dengan bantuan kalkulator. Pada kesempatan ini, kita akan menentukan beberapa ukuran-ukuran data yang menjadi bagian dari statistika deskriptif dengan bantuan Microsoft Excel. Let's go. Yang pertama, tentu kita menyiapkan data kita sudah dalam bentuk file di Microsoft Excel. Ini saya tampilkan contohnya. Saya memiliki data rekap nilai bahasa Inggris selama 1 semester peserta didik kelas 7A SMP Ahmad Dahlan. Di sini terlihat ada rekapan nilai selama 1 semester dari 20 peserta didik. Jadi ada 20 peserta didik. Kemudian ada nilai tugas, ada nilai tengah semester, penilaian tengah semester, kemudian ada nilai untuk penilaian akhir semester. Nah, kita akan menentukan nilai akhir dan beberapa ukuran data dari nilai akhir ini. Nilai akhir diperoleh dengan bobot penilaian untuk masing-masing komponen, tugas 25%, kemudian penilaian tengah semester 35%, penilaian akhir semester 40%. Kita bisa menentukan nilai akhir, misalnya untuk peserta didik pertama, dengan rumus tentunya dengan bobot yang sudah ditentukan, maka kita bisa menuliskan rumusnya di sini. Yang pertama berarti tugas 25%. Bobot ini kemudian kita kalikan dengan nilai tugas peserta didik pertama ditambah dengan bobot untuk PTS dikalikan nilai PTS untuk peserta didik pertama, kemudian ditambah bobot untuk PAS dikalikan nilai PAS untuk siswa pertama. Nah, karena di sini nanti sampai peserta didik ke-20 kita menggunakan bobotnya sama, bobot tugas pada sel C6, ini ya bobot tugas pada sel C6, maka kita perlu menambahkan simbol dolar agar nanti perkaliannya tetap terhadap bobot ini. Bisa kita tambahkan $C $6 sama dengan bobot untuk PTS, kemudian sama juga dengan bobot untuk PAS. Nah, jadi coba Anda perhatikan kembali bahwa nilai akhir diperoleh dari bobot tugas dikalikan nilai tugas ditambah bobot PTS dikalikan nilai PTS dan bobot PAS dikalikan nilai PAS. Kalau sudah, kemudian kita enter. Mohon maaf, biar terlihat rumus yang sudah saya tuliskan tadi, maka bisa saya set seperti ini terlebih dahulu. Nah, terlihat ya rekan-rekan, bobot tugas dikalikan nilai tugas ditambah bobot PTS dikalikan nilai PTS ditambah bobot PAS dikalikan nilai PAS. Ingat, karena bobot penyorotannya kita selalu di bagian ini, tidak bergerak kemana-mana selnya, maka kita tambahkan dolar. Enter. Nah, kalau sudah berarti hal yang sama, rumus yang sama kita gunakan untuk peserta didik yang kedua. Tinggal kita blok pada sel peserta didik pertama, kemudian pada pojok kanan
bawah ini ada tanda plus yang akan muncul, kemudian kita tarik ke bawah. Kalau kita cek coba peserta didik kedua, rumusnya. Nah, karena ini sudah kita beri dolar, maka di sini sorotnya selalu pada bobot. Kalau dolarnya kita hilangkan, maka dia akan ikut bergerak ke bawah. Jadi ada fungsi dolar itu seperti itu. Nah, kemudian kita tentukan sampai peserta didik ke-20. Nah, sudah kita peroleh nilai masing-masing peserta didik, nilai akhirnya. Nah, ini yang sudah bisa kita gunakan, bahwa nilai akhir peserta didik A 66 dan seterusnya sampai peserta didik yang ke-20 nilai akhirnya adalah 70. Nah, saatnya kita menentukan beberapa ukuran data dari nilai akhir ini. Sebagai contoh yang pertama, untuk rata-rata, maka kita bisa menentukan rata-rata dari data nilai akhir itu dengan menggunakan rumus average. Average, kemudian buka kurung, kita sorot atau kita blok data yang akan kita tentukan rata-ratanya, yaitu data nilai akhir siswa ke-1 sampai siswa ke-20. Sebentar, mohon maaf, saya ulang penyorotannya. Baik, F7 sampai F26, tutup kurung, kemudian enter. Ini adalah rata-ratanya 68,96. Anda bisa mengatur mau berapa angka di belakang koma, tinggal Anda klik bagian ini 3, 4. Oh, saya menginginkan 2 angka di belakang koma, 1 angka di belakang koma. Nah, tergantung Anda settingnya. Kemudian untuk berikutnya yaitu modus. Modus bisa Anda tentukan dengan rumus mod. MODE, kemudian Anda blok lagi data yang akan kita tentukan modusnya. 20 nilai akhir dari peserta didik kita. Nah, seperti ini, kemudian tutup kurung. Kalau sudah, kita enter. Oh, modusnya 71,25. Kenapa kok di sini bukan bilangan bulat? Karena sebenarnya rekan-rekan di nilai akhir ini kalau saya tampilkan akan muncul 2 angka di belakang koma seperti ini, gitu ya. Jadi bisa Anda cek nilai 71,25 ada berapa? Ada 2, ya kita temukan 2, sedangkan yang lainnya hanya 1. Jadi benar modusnya adalah 71,25. Nanti kalau Anda membutuhkan masukkan nilai ini di raport 1 angka, ya tinggal Anda pilih 1. Anda set 1 angka di belakang koma. Kalau tidak ada angka di belakang koma, ya tinggal Anda set begitu. Kemudian yang berikutnya adalah kita menentukan median atau nilai tengah data. Nah, ini sudah masuk ke ukuran letak. Kalau yang 2 tadi ukuran gejala pusat ya. Untuk median bisa kita tentukan dengan rumus sama dengan median. Kemudian kita blok data yang kita tentukan mediannya. Oke. 4, 3, 2, 1. Kemudian kita beri tutup kurung. Nah, dengan menggunakan Microsoft Excel ini, kita tidak perlu mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar seperti ketika kita menentukan median dengan manual atau secara manual, karena sistem di Excel sudah otomatis mengurutkan. Kemudian bisa tidak kita menentukan kuartil. Ya, bisa kuartil 1, 2 atau 3. Bisa kita tentukan di sini, tinggal kita tuliskan. Oh ya, jangan lupa setiap rumus tadi diawali dengan tanda sama dengan kuartil. Nah, di sini sudah tunjukkan kuartil array, kemudian kuartil keberapa. Array-nya kita blok, kita tentukan
selang data kita 4, 3, 2, 1. Kemudian di rumus di sini ditulis titik koma kalau di tempat saya. Bagi teman-teman yang menggunakan komputer lain bisa berbeda, bisa hanya koma saja. Maka Anda sesuaikan. Titik koma yang saya inginkan adalah kuartil 3 karena sebagai contoh misalnya 1/4 siswa dengan nilai tertinggi akan mendapatkan hadiah, maka bisa kita tentukan kuartil ketiganya berapa nilai terendah yang mendapatkan hadiah. Oke ya. Nah, kuartil ketiganya adalah 71,93. Nah, dari sini kita juga bisa menentukan nilai terendah dan nilai tertinggi dari data kita. Untuk nilai tertinggi, kita bisa menggunakan rumus sama dengan max. Kemudian kita blok data yang akan kita tentukan nilai maksimumnya. Kita blok kembali data yang akan kita tentukan nilai maksimumnya. Oh, nilai tertinggi dari kelas 7A ini adalah 79,45. Berapa nilai terendahnya? Nilai terendah juga bisa kita tentukan dari sini dengan rumus sama dengan min atau dari kata minimum. Kemudian kita blok data yang akan kita tentukan nilai minimumnya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Kalau sudah, oh ternyata nilai terendah siswa kita di kelas 7A adalah 47,15. Nah, kemudian simpangan baku atau standar deviasi bisa kita tentukan juga langsung dengan menggunakan rumus STDEV. Nah, di sini nanti ada pilihan di Excel. Standar deviasi data kita adalah data populasi atau data sampel. Anda bisa memilih begitu ya. Kalau Anda hanya ingin melihat kondisi di kelas itu, maka Anda bisa menggunakan standar deviasi populasi. Kalau Anda ingin melihat secara keseluruhan ini menjadi bagian dari yang lain, kemudian nanti akan Anda generalisasi, maka Anda bisa menggunakan standar deviasi sampel. Baik, kita gunakan STDEV data sampel, kemudian Anda blok data yang akan Anda tentukan standar deviasinya. Oke, kalau sudah tutup kurung, enter. Nah, standar deviasinya 7,00. Baik, yang terakhir, misalnya di kelas Anda sudah Anda tentukan nilai KKM-nya, bahwa nilai KKM misalnya seorang siswa atau seorang peserta didik dinyatakan lulus jika nilainya minimal 70, begitu ya, minimal 70. Maka kita bisa menentukan sebagai contoh di sini misalnya saya tuliskan 70, gitu ya. Maka kita bisa menghitung berapa siswa kita yang nilainya lebih dari atau sama dengan 70, atau berapa siswa kita yang lulus KKM. Kita bisa menggunakan rumus penghitungan count tapi kondisional count if. Nah, sini sudah ditunjukkan di rumus count if range-nya nanti kita blok data kita, kemudian kriterianya apa. Kita blok dulu data kita yang akan kita tentukan berapa banyaknya siswa yang bisa lulus. Oke. Kalau sudah, kemudian di tempat saya di sini titik koma, kriterianya Anda beri tanda petik. Kriterianya lebih dari sama dengan 70, karena siswa yang lulus KKM itu adalah yang nilainya minimal 70 atau lebih dari sama dengan 70. Tutup kurung, petik tutup, kemudian tutup kurung, kemudian Anda enter. Oh, ada 9 siswa atau 9 peserta didik saya yang lulus KKM. Kalau Anda cek, coba Anda lihat yang lebih dari atau sama dengan 70. 1,